Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin membahas mengenai kendala dropshipper pemula dan bagaimana cara mengatasinya ya. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah sharing ya teman-teman mengenai peluang usaha dropship ya. Nah, tapi dropship di sini adalah dropship dengan skala besar menggunakan tools. Jadi kita bisa mengelola ratusan bahkan ribuan toko hanya dengan satu aplikasi ya. Terus ada juga tools yang bisa membantu kita untuk mengupload ya atau apa ya, mengambil data produk dari marketplace lain untuk diupload di toko kita. Nah, toolsnya apa nanti akan saya spill ya teman-teman untuk toolsnya apa dan bagaimana cara menggunakannya, harganya berapa, nanti semuanya akan saya spill. Nah, tapi di video pembahasan kali ini saya ingin fokus mengenai kendala yang pasti dialami oleh dropshipper pemula dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, untuk teman-teman yang ingin menonton video saya yang membahas mengenai dropship ya, silakan di subscribe channel ini supaya saat saya upload kalian bisa langsung tonton videonya ya. Begini teman-teman, biasanya kalau misalnya orang pada umumnya hanya mendengar ya teman-teman, wah ini dropship ini lagi trending nih ya, ini prospeknya bagus nih, orang langsung nggak pikir panjang ya, langsung join, beli komputer, beli toolsnya, lalu beli perdananya, buat kartu, pasang iklan, dan yang terjadi adalah banyak dari mereka yang boncos akhirnya gulung tikar ya, yaitu karena mereka tergesa-gesa. Agak pegal ya teman-teman. Oke, nah jadi gini, eee, lalu kendala apa yang biasanya dialami oleh dropshipper pemula? Yang pertama ya teman-teman, saat kalian ingin membuat toko ya teman-teman, kalian, harus memperhatikan lokasi dari supplier produk yang akan kita kupas, ya. Nah, ini teman-teman wajib kalian, perhatikan, kalau misalnya kalian ingin menjadi dropship itu harus berbeda marketplace. Misalnya nih, saya punya toko di Tokopedia, ya. Saya mau, buat toko online di Tokopedia. Saya ngambil produknya harus bukan dari Tokopedia, bisa dari Shopee, dari Bukalapak. Begitu pula kalau misalnya saya ingin dropship di Shopee, berarti saya ngambil produknya dari Tokopedia, Lazada, Bukalapak atau marketplace yang lain ya. Jadi sekarang undang-undang marketplace itu tidak memperbolehkan satu resi satu marketplace itu nggak bisa, harus berbeda marketplace supaya nomor resinya bisa disesuaikan. Seperti itu ya. Oke, setelah kalian mengetahui dasarnya seperti itu, terus kendalanya itu apa? Yang pertama mungkin, kendalanya itu adalah di, permodalan ya teman-teman. Kalau misalnya kalian paham ya, di luar sana itu banyak sekali kelas dropship, entah itu yang offline maupun yang online. Dan itu biayanya ya teman-teman, itu paling murah 10 juta. Kalau di, kota tempat tinggal saya itu paling murah 10 juta, ada yang 20 juta. Itu hanya diajari basic-basicnya aja teman-teman ya, hanya diajari basic-basicnya saja. Nah, maka dari itu saya membuat channel YouTube ini supaya apa ya, sedikit bisa membantu teman-teman yang ingin belajar dropship tapi nggak punya modal untuk kursusnya teman-teman ya. Nah, terus gini, tadi, yang saya katakan di awal video adalah perhatikan lokasi supplier. Misalnya gini, kalau misalnya ingin, dropship produk suppliernya ada di Jakarta Barat, ya usahakan lokasi toko kita ya, itu juga kita isi di Jakarta Barat. Kenapa? Supaya tidak boncos di ongkos pengiriman, ya. Itu yang pertama. Terus berikutnya, yang kedua, kendalanya kalau misalnya menjadi dropship, itu adalah kita harus mempelajari banyak hal. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mempelajari banyak hal. Misalnya seperti ini nih, saya scrap produk nih, ya, dari marketplace lain, saya tembak ke toko saya. Nah, waktu itu gini teman-teman, ada, orang yang mau membeli produk itu voltmeter ya, yang buat ngurus arus listrik. Ya, basic saya kan bukan di, seperti itu ya teman-teman. "Mas, ini bisa ngukur sampai maksimal berapa volt, Mas, ini cara ngitungnya gimana?" Ya saya kan otomatis harus belajar dulu ya nggak, saya nonton di YouTube dulu, saya cari tahu dulu, searching dulu. Karena apa, itu bukan produk saya. Beda kalau misalnya ada orang, "Mas, kalau rokok soang satu karton berapa? Kalau satu bal harga berapa? Beli 10 karton dapat berapa?" Saya jawabnya cepet. Karena apa, itu produk saya, produknya ready di rumah. Lah kalau dropship
Apalagi kalau misalnya nggak sengaja subscribe produk, misalnya adalah pakaian dalam wanita ya teman-teman. Nah itu juga, eee, lama saya nyarinya teman-teman, "Mas ini untuk ukuran ini harganya berapa? Mas yang model seperti ini ada nggak?" Nah itu kan juga bukan basic saya, tapi sebagai dropshipper kita harus tahu semuanya ya. Jadi kalau ada orang tanya ya mau nggak mau kita harus cari tahu produknya kayak gitu. Itu paling, kendala di awal seperti itu. Tapi dengan seperti itu kita menjadi lebih berwawasan. Oh ternyata ada ya produk seperti ini. Oh ini alat fungsinya seperti ini harganya seperti ini cara menggunakannya seperti ini. Jadi wawasan kita itu bertambah. Seperti itu. Jadi nikmati aja teman-teman kalau misalnya kalian sekarang, udah terjun dari dropship, ada banyak pertanyaan ya dilayani ya. Kuncinya sama seperti sales freelance, dropship sama sales freelance itu kuncinya sama, di pelayanan. Kalau pelayanan kita bagus, penyampaian kita bagus ya, otomatis tingkat closing-nya juga tinggi, juga bagus juga teman-teman, seperti itu. Nah, itu adalah yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi adalah, pastikan alamat tokomu sesuai dengan alamat supplier produk yang akan kamu kupas. Yang kedua, adalah kita harus, melayani dengan sepenuh hati ya teman-teman, dalam artian ya kalau ada orang yang tanya ya kita jawab ya. Karena gini, terkadang banyak chat masuk tapi ada beberapa teman saya dropshipper itu males ngerespon, yang direspon hanya ada pesanan baru terima, ada orang ngechat didiamkan. Padahal mereka itu apa ya, calon customer kita, dari 10 orang yang bertanya pasti adalah satu 2 yang, membeli produk kita. Kayak gitu ya teman-teman, jadi jangan males untuk membalas chat, itu yang kedua. Terus berikutnya, kendala yang ketiga adalah di pengiriman, teman-teman ya. Nah, gini, untuk pengiriman produk ya, supplier sama dropshipper itu berbeda. Untuk dropshipper, ekspedisi yang bisa digunakan ya, itu hanya ada 3, JNE, JNT, dan si cepat. Ya, saya ulangi, JNE, JNT, dan si cepat. JNE pun itu nggak semuanya. Untuk JNE yes, saya nonaktifkan. Terus berikutnya yang si cepat halu sama si cepat best itu juga saya matikan. Kenapa? Karena si cepat best ya, si cepat best, si cepat halu dan JNE yes, dia itu sistemnya seperti gosen. Beli sekarang apa? Beli produk sekarang, datangnya juga sekarang, hari ini juga gitu. Sedangkan kita kan dropshipper. Ya, jadi nggak bisa. Makanya layanan pengirimannya harus dimatikan. Seperti itu teman-teman ya. Untuk pembahasan mengenai resi pengiriman mungkin akan saya buatkan videonya lagi ya. Perbedaan antara AWB otomatis ya, apa itu resi konvensional. Nah, itu juga harus dipelajari. Karena kalau misalnya dropshipper telat memasukkan nomor resi itu fatal. Pesanan batal otomatis sementara kita udah order ke pihak supplier. Dan akhirnya apa? Barang dikirim ya, barang udah dikirim nih, kita udah talangin ya, tapi pesanan kita batal otomatis, kita nggak dapat uang. Solusinya gimana? Mungkin kita bisa chat sama orang yang pesen, "Kak, maaf ini pesanan batal otomatis, bisa nggak uang ditransfer ke rekening pribadi saya?" Tapi kan nggak semua orang mau ya. Kalau ada orang-orang yang usil, ya udah, ini rezeki saya, barang dikirim, uang saya dikembalikan. Nah itu kan pusing juga ya teman-teman. Jadi kalau kamu itu sekarang seorang dropshipper, buat alarm aja teman-teman ya. Jadi supaya apa? Supaya nggak telat memasukkan nomor resinya. Nah, gini, yang bahaya tuh gini, di Tokopedia itu batas respon memasukkan resi hanya 2 hari, sedangkan di Shopee bisa sampai 5 hari. Statusnya kayak orang pre-order, tahu nggak teman-teman? 5 hari, bayangkan ya. Saya juga nggak tahu apa penyebabnya ya, tapi setelah beberapa hari ini saya lakukan riset, saya sekarang sudah temukan jawabannya teman-teman. Kenapa proses apa ya, proses memasukkan resi atau proses pengiriman di Shopee itu lebih panjang daripada di Tokopedia. Saya akan buatkan video terpisahnya ya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe langsung aja di subscribe ya teman-teman, supaya saat saya upload videonya kalian bisa tonton langsung videonya. Oke? Dan di 50.000 subscriber seperti janji saya di awal ya, akan ada giveaway spesial dari saya. Oke? Ya, itu beberapa kendala yang benar-benar harus kalian perhatikan. Terus berikutnya yang keempat adalah di produknya sendiri ya, teman-teman. Banyak dropshipper yang tumbang itu karena mereka asal upload produk, asal comot produk. Padahal cara upload produk itu nggak asal-asalan. Kita harus riset dulu nih. Cara risetnya pun banyak sekali, lewat wawasan pasar, lewat Google Trending ya, terus lewat search engine. Pokoknya ada beberapa hal
yang harus kita lakukan untuk mengetahui produk apa yang pasti laku atau dengan tingkat lakunya itu lebih tinggi ya. Jadi jangan asal comot produk, asal upload produk ya. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Intinya di situ ya teman-teman. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala dropshipper. Dan berikutnya kendala yang sering dialami oleh dropshipper pemula adalah tidak ada orderan. Misalnya gini, saya ada teman dia punya 500 toko. Mas, beliau nge saya, "Mas, kok toko saya kok sepi?" Ya. Toko beliau 500 toko, ada satu PC saya ya, itu hanya ada 20 toko. Itu omsetnya ya bukannya gimana-gimana, itu kalau misalnya diadu ya dalam 1 bulan itu masih gedean omset saya yang 20 toko ya dalam akumulasi 1 bulan. Kenapa bisa seperti itu? Ya seperti yang tadi saya katakan, sebelum upload produk riset dulu ya, lewat wawasan pasar. Kita juga harus rajin nonton ya, nonton channel-channel YouTube juga yang membahas mengenai marketplace. Itu penting teman-teman ya. Jadi jangan kita itu menggunakan pemikiran kita sendiri ya. Kita harus bisa ya belajar dari banyak hal, dari banyak sumber. Lalu kita tarik kesimpulan kayak gitu. Kalau saya dalam belajar seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak kekeh, saya nggak hanya menggunakan analogi dan logika saya sendiri. Saya juga butuh masukan dan kritik dari orang lain seperti itu. Itu adalah kendala berikutnya kalau misalnya kalian itu ingin menjadi dropshipper. Terus yang terakhir ya teman-teman, sebenarnya masih banyak sih, tapi ini akan saya buat part selanjutnya nanti ya teman-teman. Modal. Mas, modalnya gimana Mas kalau mau jadi dropshipper? Pakai HP bisa nggak Mas? Bisa, tapi sekarang kalau mau dropship cuma menggunakan satu toko, cuma satu HP, peluang terjualnya ya teman-teman itu sangat tipis. Nah, kalau misalnya ingin dropship skala besar ya seperti misalnya punya 500 toko lah ya. 500 toko untuk reguler merchant, untuk Tokopedia itu maksimal 300 produk. 300 produk dikali dengan 500. Udah berapa ratus ribu produk ya teman-teman. Ibarat orang jaring, itu kita jaringnya lebih luas. Seperti itu teman-teman ya. Dan harga tinggi bukan berarti nggak laku. Saya sudah membuktikan sendiri ya teman-teman, bagaimana gaya beli orang di beberapa marketplace itu juga sudah saya pelajari ya teman-teman. Yang penting adalah di pelayanan kita. Udah sih, kuncinya cuma di situ aja. Sama kita fast respon. Terus gini, untuk modal kalau misalnya mau kursus dropship itu kan bisa sampai puluhan juta rupiah teman-teman. Ya, nah kalau saya di saya itu modal hanya 10 juta itu sudah dapat paket lengkap. Paket lengkap berupa PC ya, PC komputer ya teman-teman. Udah satu set, udah ada tools ya, tools untuk scrap produk, tools untuk mementoring toko ya teman-teman. Dan udah ada speakernya juga, pokoknya udah paket lengkap, tinggal siap pakai. Jadi kalian tinggal apa ya? Tinggal buat toko langsung bisa dijalankan, langsung bisa menghasilkan uang seperti itu teman-teman. Nah, untuk belajarnya tenang karena saya akan share semuanya yang saya ketahui di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi yang belum subscribe, yang ingin belajar mengenai dropship, silakan di subscribe. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Kalau saya nggak jawab pertanyaan kalian, biasanya saya menjawabnya lewat video. Jadi langsung saya buatkan video tutorialnya. Mas, channel ini kan membahas mengenai dunia sales. Kenapa kok sekarang jadi dropship? Ya, sebenarnya enggak teman-teman. Tema di channel ini adalah tema mengenai sales dan marketing. Nah, di dropship sendiri itu akan jual beli ya teman-teman. Jadi masih dalam satu konteks. Dan saya juga sudah membuatkan playlist video. Jadi sudah saya bikin rak ya teman-teman. Ibaratnya udah saya bikin rak. Jadi kalian bisa menonton lebih lebih enak. Kalau mau nonton dropship ada di playlist 1, belajar rokok ada di playlist 2. Pokoknya udah tersusun rapi teman-teman ya. Jadi saya juga nggak asal-asalan juga membuat konten video ya. Semua yang saya share itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram saya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan yang ingin dijawab langsung, join di live saya ya. Join di live saya setiap hari Minggu ya teman-teman. Nama IG-nya bangkit_real ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Sekali lagi sebelum closing, kalau bagian yang bertanya Mas, produk rokoknya masih jual nggak? Masih, tapi yang di online cuma soang kretek doang. Yang lain terkena takedown ya. Karena apa? Karena saya juga sekarang lebih fokus ke penjualan dropshipper saya daripada penjualan produk rokok. Untuk produk rokok tetap masih jadi maskot saya, tapi penjualannya saya secara offline ya, secara langsung di kota saya aja kayak gitu. Karena memang beberapa marketplace itu memang nggak memperbolehkan ya para penjual itu berjualan produk-produk tembakau, produk rokok itu nggak diperbolehkan.
Ya, jadi nanti kalau dicari itu munculnya gini, pencarian Anda dibatasi seperti itu. Tapi kalau kalian mencarinya lewat PC atau komputer itu biasanya muncul. Kalau lewat HP nggak bisa. Oke, yang produk yang ready hanya Soang Kretek ya di toko Pedia. Yang lain udah nggak ready. Oke, bukannya nggak ready, nggak saya jual lagi. Karena percuma nanti ke take down seperti itu. Dan justru malah berakibat buruk untuk performa toko online saya ya. Makasih teman-teman, see you next time. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman dropshipper kalian, ya ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Makasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.